Gu Sisi menerima pelanggan yang komplain di toko laundry ibunya karena pakaiannya yang rusak. Dia mengaku jika pakaiannya itu dari merek mahal sehingga meminta ganti rugi. Namun Sisi mengetahui pakaian itu adalah barang tiruan karena dia seorang desainer. Sisi menjalankan toko online yang menerima jasa titip bersama temannya. Dia begitu antusias selama menjalankan bisnis ini dan berharap suatu hari mendapat banyak orderan dengan harga tinggi. Kemudian seorang pengusaha muda pemilik mall terbesar memakai jasa titipnya. Dia berencana mendekati desainer terkenal bernama Alex untuk bekerja sama ke dalam koleksi Mary Me yang akan segera dirilis. Sisi sangat bersemangat karena orderan kali ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Dia berencana hadir ke acara Alex untuk mengetahui detail gaun Mary Me yang diinginkan oleh pelanggannya. Namun, dia mengalami kecelakaan saat menuju ke pesta. Untungnya seseorang dari masa kecilnya mengantarkan Sisi ke tempat tujuannya. Adapun Sisi melupakan kartu undangan yang membuatnya tidak memiliki akses masuk. Sisi mencoba berakting mendekati si Chen sehingga dia lolos dari petugas keamanan karena mengaku sebagai pendampingnya. Di sana, Sisi mendapat informasi tentang Alex dari si Chen. Dia berhasil membuat Alex terkesan karena kecerdasan dan pengetahuannya. Namun petugas keamanan menahannya karena Sisi masuk tanpa kartu undangan. Sisi merasa terpojok sehingga dia menyeret si Chen ke masalah ini. Adapun si Chen membuat kesepakatan jika dia ingin tetap berada di pesta, Sisi harus membantunya mendekati Alex agar bersedia menjadi mitranya. Sisi menyetujui kesepakatan itu lalu si Chen memakaikan kalung rancangan mendiang istri Alex kepada Sisi. Hal itu menarik perhatian Alex sehingga kesepakatan bisnis di antara keduanya terjalin. Setelah berhasil mewujudkan keinginannya, si Chen mengusir Sisi dari pesta dan mengakhiri kesepakatan dengannya. Namun Sisi mencuri perhatian Alex dengan membuat skenario kehilangan kalung supaya tetap berada di pesta. Kemudian si Chen mengenakan kalung itu lagi lalu Sisi menggunakan kesempatan untuk meminta koleksi Mary Me pada Alex. Alex mengiyakan keinginannya sehingga Sisi berencana pulang setelah misinya berhasil. Namun hal tak terduga terjadi di mana dia terjatuh ke kolam renang karena kakinya terkilir. Sisi tampak kesal dengan kejadian itu karena membuatnya berciuman dengan si Chen. Sisi menyalahkan lelaki yang dia temui sebelum pergi ke pesta karena dia mengalami beberapa kesialan setelah bertemu dengannya. Adapun Mo Sichin menghubungi Sisi untuk urusan perbaikan mobil mewahnya sehingga membuat Sisi mengingat masa kecilnya kembali. Kemudian Sisi menemui Alex untuk membeli gaun koleksi Mary Me yang dibahas semalam. Namun hak jual telah diberikan kepada Waimol karena mereka telah menandatangani kontrak 1 jam yang lalu. Adapun Sisi tampak frustasi dengan kegagalan mendapatkan gaun itu ditambah foto ciumannya tersebar di internet. Sementara itu, si Chen tak merasa keberatan dengan foto itu karena dia memanfaatkan keviralan itu untuk menaikkan kepopuleritasannya secara gratis. Keesokan harinya, ayah Sisi membuat ulah lagi di mana dia memakai uang sewa rumah untuk kepentingan pribadi. Sisi tampak geram dengan kelakuan ayahnya itu dan dia juga harus mencari uang untuk menutupi cicilan sewa rumahnya. Kemudian Sisi menemui Alex dengan membuat skenario tentang hubungan cintanya bersama si Chen. Berkat menjual cerita romantis, Sisi berkesempatan mendapat sampel gaun dari koleksi Mary Me. Adapun si Chen tampak terkejut mendengar kabar itu. Dia segera menemui Sisi untuk meminta penjelasan akan skenario yang dia buat. Namun Sisi mendapat informasi soal pemilik akun yang memakai jasa titipnya. Si Chen telah membatalkan pesanannya sehingga Sisi harus mengalami banyak kerugian dari pembelian gaun. Di samping itu, si Chen mendapat informasi tentang grup Wanye yang ingin bergabung ke dalam koleksi Enjoy milik Alex. Kemudian si Chen meminta Sisi untuk melanjutkan permainan mereka demi memperkuat kemitraan itu. Keesokan harinya, Mo Sichin menemui Alex untuk bekerja sama dalam koleksi Enjoy. Namun Alex ingin mempertimbangkan keputusannya itu karena dia tidak ingin bermitra dengan sembarang orang.
Kemudian Alex menemui Sisi yang sedang melakukan pemotretan menggunakan gaun dari koleksinya. Dia sangat terpesona melihat rancangannya dipakai oleh Sisi sehingga dia meminta si Chen untuk melakukan pemotretan jika ingin memperkuat kemitraannya. Selanjutnya, Alex mengirim persyaratan yang harus dipatuhi jika si Chen ingin hak otorisasi diberikan kepada Waimol sepenuhnya. Dia harus menikahi Sisi sebagaimana persyaratan itu dicatat dalam kontrak. Kemudian si Chen mengajak Sisi untuk melakukan pernikahan kontrak selama 3 bulan. Dia berjanji akan memberikan uang kompensasi dengan jumlah yang besar jika Sisi bersedia. Adapun Sisi menerima tawaran si Chen itu karena dia juga membutuhkan uang setelah mengalami kerugian besar. Sisi mabuk di acara pernikahannya karena merasa frustasi dengan pernikahan kontrak ini karena sebelumnya dia memiliki mimpi untuk menikah dengan lelaki yang dia cintai. Dia terbangun dalam keadaan takut dan khawatir si Chen melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Namun si Chen mengerti kekhawatiran Sisi sehingga dia memberitahu jika mereka tidur di ruangan terpisah. Kemudian Sisi mendapat informasi dari temannya soal toko mereka yang diblokir karena dianggap menjual produk khayalan. Mereka pergi ke perusahaan e-commerce lalu bertemu dengan Mo Xichin yang memiliki perusahaan itu. Mo Xichin penasaran dengan pernikahan Sisi yang diselenggarakan secara mendadak. Adapun Sisi bingung menjawab pertanyaan itu sehingga dia terpaksa berbohong agar pernikahan kontraknya tidak dicurigai. Namun pertemuan mereka diketahui oleh si Chen. Dia marah karena khawatir pernikahan kontrak mereka dicurigai orang lain. Kemudian Sisi menjelaskan kedatangannya ke grup Wanye dan memberitahu kedekatan mereka yang dijalin sejak kecil. Nenek memberikan sebuah hadiah kepada Sisi berupa tas branded yang dirancang oleh dirinya sendiri. Namun suatu hari, keluarga Sisi mengalami masalah soal tunggakan hutang kepada pemilik sewa. Dia terpaksa menggadai tas branded pemberian neneknya karena barang-barang miliknya tidak laku dijual. Adapun Si Wei mengetahui hal itu sehingga dia segera membeli tas yang dijual oleh Sisi. Dia menyukai si Chen sejak dulu sehingga ingin menjebak Sisi dengan menjadikan tas itu sebagai hadiah ulang tahun nenek. Nenek sangat terkejut melihat tas rancangannya karena tas itu seharusnya cuma ada satu di dunia. Adapun Sisi tidak bisa menjelaskan masalah yang dia hadapi kepada si Chen. Dia menunjukkan tas tiruan yang dia buat meskipun Si Wei mengetahui barang itu palsu. Namun si Chen membela istrinya karena tidak mau membuat neneknya sedih di acara ulang tahunnya. Kemudian si Chen membantu meringankan cicilan ibu Sisi dengan membeli tanah pemilik sewa rumah. Ibu Sisi melaporkan kabar baik itu kepada putrinya. Namun Sisi menganggap Mo Xichin adalah orang yang telah membantu mereka. Sementara itu, Mo Xichin tidak membeli tempat itu karena sudah didahului oleh orang lain. Sisi pun akhirnya mengetahui orang yang telah membantunya. Dia berterima kasih kepada si Chen dan mengembalikan uang dari penjualan tas dengan membeli alat virtual untuk nenek. Si Wei dan Zegang berencana menghancurkan pernikahan Sisi dan si Chen. Mereka membawa keduanya ke kafe yang sama namun Sisi malah memuji kebaikan suaminya sampai Si Wei tak tahan mendengarnya. Kemudian Zegang mengancam akan menyebarkan foto mereka ke internet. Sayangnya Sisi merekam percakapannya sehingga Zegang bertekad akan melukainya. Untungnya Lin Shoa menghubungi si Chen dan Sisi pun terselamatkan dari mantannya itu. Si Chen mewujudkan ucapan Sisi di kafe dengan melakukan hal-hal romantis kepadanya. Namun Sisi tampak canggung melihat kelakuannya sehingga dia memilih pergi menemui penulis komik favoritnya. Penulis komik itu adalah Mo Xichin namun Sisi tidak menyadari hal itu dengan asyik berfoto bersama idolanya. Keesokan harinya, Sisi mengajak neneknya berkeliling Wai Mall dan melihat grafik pemasaran merek desain. Di sana Sisi menjelaskan semua tentang dunia desain yang membuat si Chen kagum akan kecerdasannya. Kemudian Sisi meminta bantuan suaminya untuk memeriksa proposal yang dia buat. Namun si Chen merendahkan kemampuannya dalam membuat proposal itu sehingga Sisi meminta bantuan pada Mo Xichin. Dia menemui Mo Xichin secara diam-diam karena takut gajinya dipotong karena melanggar kontrak.
Namun si Chen mengetahui pertemuan mereka sehingga Sisi menjadi panik dan mencoba mencari solusi. Dia menggoda si Chen dengan berpenampilan seksi agar si Chen memaafkannya. Namun idenya itu tidak mempan sehingga membuatnya terlihat seperti orang bodoh di hadapan si Chen. Mo Xichin mengetahui pernikahan kontrak Sisi dari Lin Xiaoa. Kemudian Sisi menemuinya untuk memastikan pengetahuan soal pernikahan itu. Namun si Chen membawa istrinya pergi dari kafe itu karena dia tidak suka kedekatan mereka. Sementara itu, Alex mengirim undangan kepada pengantin baru untuk datang ke Milan. Si Chen pun meminta istrinya untuk belajar bahasa asing serta diajarkan table manner dan menari agar pernikahan mereka terlihat profesional. Sebelum pergi ke Milan, pengantin baru itu menghadiri acara peresmian toko baru Siwei. Si Chen memakai setelan jas rancangan Sisi lalu dia juga mempromosikan merek yang akan segera dirilis oleh istrinya. Selanjutnya, mereka pergi ke Milan untuk memenuhi undangan Alex. Alex menyambut pengantin baru itu dengan penuh kegembiraan dan meminta keduanya untuk menikmati bulan madu di sini. Adapun Sisi merasa bersalah karena terus membohongi Alex yang selama ini selalu baik kepada mereka. Si Chen yang mengerti dengan situasi ini meminta istrinya untuk bersabar dan mereka akan mengakui kebohongan itu di waktu yang tepat. Sementara itu, toko laundry Ibu Sisi tidak beroperasi karena mesin cucinya rusak. Kemudian Mo Xichin membantunya dengan mengirim mesin cuci baru. Ibu Sisi pun memberitahu putrinya soal kebaikan Mo Xichin dan mengirim makanan khas desa tempat tinggal mereka. Namun si Chen tampak cemburu melihat keakraban Mo Xichin dan ibu mertuanya itu. Dia tak mau kalah dengan meminta istrinya agar membuat makanan yang sama untuknya. Kemudian Sisi mengetahui rencana si Chen dan Alex yang akan menjadikannya pemimpin untuk koleksi Enjoy. Sisi menolak karena merasa si Chen telah merenggut mimpinya yang ingin memiliki merek fashion sendiri. Kemudian Siwei membocorkan informasi penolakan Sisi terhadap koleksi Enjoy kepada publik. Kabar ini terdengar oleh Alex sehingga melukai hatinya dan Alex pun memutuskan kemitraannya dengan Waimol. Namun Sisi memilih menurunkan egonya demi menyelamatkan bisnis suaminya dengan menerima tawaran Alex. Keesokan harinya, Sisi dan Lin Xiaoa melakukan pemotretan untuk koleksi mereka. Namun model membatalkan jadwalnya sehingga mereka menjadikan Mo Xichin sebagai model koleksinya. Adapun si Chen merasa iri menyaksikan pemotretan Mo Xichin sehingga dia menawarkan diri untuk menjadi modelnya juga. Sementara itu, Sangke tidak menyukai perubahan sahabatnya setelah si Chen menikah dengan Sisi. Dia menganggap si Chen terlalu memprioritaskan istrinya dibanding persahabatan mereka sehingga Sangke mengatur pertemuan si Chen dan Siwei. Adapun asistennya melupakan wajah Siwei dalam foto yang diberikan oleh Sangke sehingga dia memberikan gaun pesta kostum yang sudah disediakan untuk Siwei kepada Sisi. Kemudian si Chen menyatakan tentang kesalahpahaman hubungan persahabatan mereka kepada Sisi yang dianggap Siwei. Sisi pun merasa terluka atas apa yang dikatakan oleh si Chen karena dia telah jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya, Siwei memposting wawancara bersama Sisi yang mengundang huru-hara publik. Akibatnya Sisi dihujat habis-habisan oleh netizen karena dianggap plagiat ke semua koleksi Alex. Sementara itu, Sisi masih menjaga jarak dari si Chen karena ucapannya di pesta kemarin. Kemudian si Chen membantu Sisi membalas komentar jahat netizen pada Sisi dan mempromosikan rancangan Sisi kepada publik. Sisi pun sangat terharu melihat kebaikan si Chen sehingga keduanya saling memaafkan atas kesalahpahaman di antara mereka. Di samping itu, ayahnya membuat ulah lagi dengan memberikan kartu kredit milik Sisi kepada selingkuhannya. Kemudian terjadi cekcok di antara mereka sampai si Chen datang untuk melerai. Selanjutnya, Sisi dan si Chen membawa ibunya pulang kampung setelah bercerai dari ayahnya. Mereka memutuskan untuk menginap dan menghabiskan waktu bersama dengan memasak dan sebagainya. Adapun si Chen sangat menikmati kebersamaan mereka sehingga dia berterima kasih kepada Sisi karena berkatnya dia memiliki pengalaman baru yang tak terlupakan. Kemudian si Chen mengajak Sisi naik kincir angin.
Di sana dia menyatakan cintanya namun Sisi meminta waktu untuk menjawab. Sementara itu, Mo Sichin menemui ibu Sisi yang sedang membereskan barang-barangnya. Dia menemukan buku harian Sisi yang di mana ada lukisan wajah masa kecilnya. Mo Sichin pun menjadi lebih percaya diri akan perasaan Sisi kepadanya. Dia membocorkan siapa penulis komik yang sebenarnya dan menyatakan cintanya pada Sisi. Adapun Sisi menjadi bingung dengan posisinya di mana dia ditempatkan pada pilihan dua cowok keren dan mapan. Kemudian Si Chen dan Mo Sichin menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Sisi. Namun Si Wei merusak acara itu dengan menemui Si Chen untuk meyakinkan perasaannya meskipun Si Chen menolaknya berkali-kali. Adapun Sisi menemui Mo Sichin untuk menolak cintanya karena dia menganggapnya sebagai teman dan hatinya telah berlabuh pada Si Chen. Setelah menemuinya, Sisi pergi ke lokasi Si Chen dengan tergesa-gesa. Si Chen tetap menunggu kedatangan Sisi dengan mengubah lokasi kejutan ulang tahunnya. Sisi sangat bahagia dengan kejutan yang diberikan oleh Si Chen lalu dia menerima cintanya. Setelah menyatakan perasaan masing-masing, keduanya semakin dekat sampai tak bisa terpisahkan. Si Chen yang notabene-nya cuek mencoba bersikap romantis kepada Sisi dengan memberikan bunga dan mewujudkan wishlist date mereka. Namun setelah itu Sisi jatuh sakit sehingga menunda aktivitasnya di kantor. Kemudian Mo Sichin menjenguk Sisi dengan membawakan bunga dan teh susu kesukaannya. Namun Si Chen merasa cemburu sehingga meminum teh susu itu lalu Mo Sichin membalas Si Chen dengan menghabiskan susu buatannya. Sisi kembali bekerja setelah sembuh lalu mengadakan rapat dengan pemegang saham. Namun saat mereka sedang asyik berdiskusi tiba-tiba lampu di tokonya mati. Kemudian Si Chen datang ke toko istrinya lalu melihat Mo Sichin sedang memperbaiki lampu. Adapun keduanya selalu bersaing dalam menarik perhatian Sisi namun Sisi tetap memprioritaskan suaminya daripada Mo Sichin. Keesokan harinya, para pelanggan menyerbu toko Sisi yang melakukan promosi besar-besaran. Si Chen dan Mo Sichin membantu melayani pelanggan yang datang sampai Si Chen tak mau kalah saat melihat Mo Sichin banyak digemari oleh kalangan wanita. Berkat keduanya, toko Sisi mendapat banyak penjualan dan mereka bersepakat untuk merayakan keberhasilan ini. Namun Mo Sichin merasa sedih saat melihat kedekatan Sisi dan Si Chen sehingga dia memutuskan untuk menyerah pada cintanya. Suatu hari Sisi merasa frustasi karena tidak bisa menggambar desain untuk produk baru di tokonya. Kemudian Mo Sichin membawa Sisi ke pameran seni agar mendapat inspirasi. Namun Si Wei melihat kebersamaan mereka lalu melaporkan hal itu kepada Si Chen. Bukannya marah, Si Chen malah membawa Sisi ke taman hiburan agar dia mendapat lebih banyak inspirasi di sana. Si Wei menawarkan sejumlah uang kepada ayah Sisi agar bersedia diwawancarai terkait kehidupan putrinya. Namun selingkuhan ayahnya lebih dulu memberikan informasi tentang Sisi sampai buku harian miliknya demi uang yang ditawarkan. Kemudian Si Wei menampilkan buku harian Sisi ke layar besar untuk menjatuhkan reputasinya. Sisi pun dicaci oleh para tamu yang hadir di acara Fashion Week Mall karena dianggap sebagai cewek materialistis. Adapun Si Chen membela Sisi dengan cara romantis dan membangga-banggakan istrinya untuk membungkam ucapan mereka. Sementara itu, ibu Si Chen yang baru saja mengetahui pernikahan putranya sangat marah karena merahasiakan pernikahan itu darinya. Dia memutuskan untuk pulang ke Tiongkok sehingga Sisi mempersiapkan kedatangannya dengan belajar bahasa asing dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang disukai ibu mertuanya. Namun Si Chen meminta Sisi bersikap apa adanya dan menjadi diri sendiri karena dia akan membantunya supaya hubungan mereka direstui oleh ibunya. Keesokan harinya, Si Chen menyambut kedatangan ibunya dan menjelaskan alasan di balik pernikahan mereka. Adapun Sisi menyiapkan makanan untuk ibu mertuanya sehingga dia dipuji karena masakannya enak. Kemudian Sisi mengajak ibu mertuanya mengunjungi toko pribadinya dan memberi hadiah sebuah dress rancangannya. Selanjutnya, ibu Si Chen mengunjungi putranya ke Wai Mall untuk menguji keseriusan putranya akan pernikahannya. Tak disangka ibunya menyukai Sisi dan merestui hubungan mereka sehingga bertambah kebahagiaan di antara mereka.
Sisi sangat dimanjakan oleh ibu mertua dan neneknya serta dibangga-banggakan oleh ibu mertuanya di depan teman-temannya. Selanjutnya, ibu mertua membawa teman-temannya untuk berbelanja di toko Sisi. Dia berencana akan membawa produk Sisi ke pemasaran internasional, namun Sisi memilih bergabung dengan Waimall. Sementara itu, Si Chen mengetahui kejahatan Si Wei di acara fashion mode tempo hari. Kemudian Si Chen menegur Si Wei agar berhenti memfitnah istrinya dan memintanya untuk berhenti mencampuri pernikahan mereka. Namun Si Wei tidak terima dengan apa yang diucapkan Si Chen sehingga dia membongkar pernikahan kontrak mereka kepada publik. Kemudian masyarakat membenci mereka karena telah menipu Alex. Adapun Alex sangat kecewa dengan kebohongan mereka dan pemegang saham ingin menurunkan jabatan Si Chen. Namun Alex mempertahankan jabatan Si Chen meskipun dia kecewa karena sebelum berita ini tersebar Sisi telah memberitahunya lewat email. Sementara itu, Si Wei sangat kesal mendengar hasil akhir rapat itu tidak sesuai ekspektasinya. Dia memutuskan pergi ke luar negeri dan merelakan hubungan Si Chen dengan Sisi pada akhirnya. Adapun Sisi sedang mempersiapkan pertunjukan untuk peresmian tokonya yang masuk ke pemasaran Waimall. Dia melamar Si Chen di akhir pertunjukan yang dimana Si Chen juga telah mempersiapkan cincin lamaran. Kemudian keduanya mengucap sumpah pernikahan di depan para tamu yang hadir di acara itu.